4x4 16 sempat nggak sempat terabas. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film action yang berjudul Spencer Confidential. Film ini bercerita tentang seorang mantan polisi bernama Spencer yang berusaha mengelola kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sampah masyarakat, yaitu polisi korup. Sebelum kita terabas, siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, panci, istri, sedari, batani, kemiti, atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Dan kalian jangan pura-pura lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada umat di jagat raya. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Spencer dan rekannya pelontos dan tidak menggairahkan bernama Driscoll yang sukanya ngemut suka teki. Mereka datang di rumah Kapten Boylan untuk menanyakan kasus pembunuhan yang ditutupi oleh si Kapten. Ketika masuk rumah, Spencer melihat istri si Kapten babak belur. Hal itu membuat Spencer emosi dan langsung menghajar si Kapten yang juga botak, namun yang ini botaknya natural rule. Yes, Your Honor. How do you sentence you? Is there anything further that you would like to add? Akibat dari kejadian itu, Spencer pun dipecat dari kepolisian dan dia dipenjara selama 5 tahun. Di penjara terlihat Spencer sedang berbincang dengan tahanan lainnya yang wajahnya kayak kertas hitungan matematika alias buram. Spencer yang sebentar lagi akan keluar di penjara didatangi oleh para tahanan yang disuruh seseorang untuk menghabisinya. Akhirnya keributan pun terjadi. Walau sempat gendong-gendongan, namun jelas menang Spencer. Singkat cerita, karena menang Spencer akhirnya keluar penjara dan pakai jas lur. Ia dijemput oleh sahabatnya bernama Henry yang laki-laki juga botak. Tiba-tiba datang pacarnya juga yang bernama Sisi untuk menjemputnya. Yang ini nggak botak ya lur. Di sini Spencer tidak siap menemuinya karena si Cici ini tipikal cewek dominan yang galak kayak Herder. Spencer yakin akan disemprot karena di penjara ia tidak bisa dihubungi. Haha, ya iyalah. Mereka pun sampai di rumah Henry. Rekan Spencer bernama Driscoll dengan suket teki di bibirnya datang untuk menjenguk dan memberikan sebuah nasi bungkus padang. Driscoll berkata bahwa di kota ini beberapa polisi korup masih mengincarnya. Singkat cerita, Spencer ditunjukkan kamarnya untuk beristirahat. Ketika di kamar, Spencer kaget karena di sana ia harus berbagi kamar dengan seseorang bernama Hulk. Kali ini botak namun pantas lur. Scene berpindah ke si Kapten mantan atasan Spencer. Di sana si Kapten mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruhnya datang ke pangkalan bis Kuning Jaya. Setibanya di sana tiba-tiba tak hanya dipukul, Mr. B Kapten juga digeraji lur. Sehingga si Kapten pun mati dikeroyok orang tak dikenal. Di scene lain, sebuah bis terlihat seorang wanita bernama Latitia Wele-Wele. Ketika hendak masuk rumah, ia melihat mobil suaminya terparkir di sana. Ketika diperiksa, ia pun kaget karena suaminya sudah tewas dan sudah dilalatin di dalam mobil tersebut. Ternyata suaminya itu seorang polisi bernama Terence, sekaligus rekan kerja dari si Kapten. Di tempat lain, Spencer yang baru bangun tidur terkejut melihat berita tentang tewasnya mantan kaptennya itu. Tak lama Driscoll datang menanyakan di mana Spencer berada ketika si Kapten terbunuh. Henry pun menjawab bahwa ia berada di rumah dengannya. Singkat cerita, Spencer pergi ke tempat belajar mengemudi truk karena ia ingin alih profesi sebagai sopir truk pasir. Di sana ia terpukau dengan sebuah truk yang seperti transformer lur. Ketika kelas dimulai, Spencer malah kepikiran siapa yang membunuh Kapten Boylan dan mengapa.
Singkat cerita, lalu Spencer datang ke tempat latihan tinju. Di sini Henry meminta agar Spencer melatih teman sekamarnya, Hulk. Ketika sedang melatih tinju, tiba-tiba Cici datang. Di sini Cici langsung melabrak Spencer karena tidak memberi kabar selama di dalam dan setelah keluar penjara. Lalu Cici pun ngambek dan pergi. Usai latihan, Spencer kembali ke rumah Henry. Di sana Spencer terlihat menyaksikan berita tentang kematian detektif polisi bernama Terence. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Terence lah yang membunuh Kapten Boylan. Lalu ia bunuh diri dengan senjatanya. Spencer yang mengenal Terence polisi baik tidak percaya akan hal itu. Melihat istrinya yang tembem dan tebal menangis dan tidak percaya dengan kesimpulan polisi, membuat Spencer memutuskan untuk mengungkapnya. Keesokan harinya Spencer menemui Latitia Weleh-Weleh yang sedang di barangtritis. Di sini Latitia bercerita bahwa suaminya itu polisi jujur yang tidak menyukai Kapten Boylan. Semalam sebelum tewas, Terence menelepon akan bertemu rekannya bernama Scott di sebuah bar bernama Slumty. Malamnya Spencer mendatangi bar itu untuk menemui Scott. Terlihat beberapa polisi di sana tidak menyukai kedatangannya karena ia wajahnya yang pelirak-pelirik lur. Ketika Spencer berbicara dengan Scott di toilet, beberapa polisi masuk dan wajahnya ditinju. Tinju lagi ditinju, dan sekali lagi tinju. Spencer pun dilempar keluar bar bak sampah oleh mereka. Di sana Spencer melihat CCTV sebuah toko yang mengarah ke bar. Lalu ia masuk ke toko tersebut dan meminta harddisknya. Di rumah ia dan Hulk memutar hasil rekaman CCTV tersebut. Terlihat Terence dijemput di depan bar oleh sebuah mobil sport kuning. Sementara mobil yang Terence gunakan dibawa oleh orang lain. Lalu Spencer memeriksa lokasi terbunuhnya si kapten untuk mencari barang bukti. Lalu ia menemukan suket teki. Setelah itu Spencer menemui Driscoll yang senyumannya tidak menawan dan mengatakan beberapa keganjilan atas kematian Terence dan Boylan. Di sini ia juga bertanya pada Driscoll apa sudah memeriksa TKP pembunuhan. Driscoll bilang bahwa dia belum ke sana dan kasusnya sudah ditutup. Di sini Spencer tahu bahwa Driscoll berbohong karena di TKP Spencer menemukan suket teki yang biasa digigit oleh Driscoll. Di sebuah kafe terlihat Spencer dan Hulk sedang berbincang tentang masa lalu Hulk. Saat Spencer hendak ke toilet, tiba-tiba Cici datang dan mengunci pintu toilet. Mereka sempat cekcok di dalam namun diakhiri dengan kumpul kerbau. Ketika hendak pulang, mereka melihat mobil sport kuning yang dilihat di rekaman CCTV. Lalu Spencer langsung mengejar mobil itu. Terjadilah aksi kejar mengejar. Di tengah pengejaran, Spencer bertemu hewan menyebalkan yang membuat tidak berhasil mengejar mobil itu dan pulang dengan baju rombeng akibat digigit anjing. Lalu ia datang ke tempat Harry dan marah kepada Hulk karena ia tidak berusaha membantunya. Namun ternyata Hulk menghafal plat mobil tersebut dan memberitahu Spencer. Lalu Spencer mendatangi Samsat Kabupaten Boston untuk mengecek pemilik mobil tersebut. Ternyata pemilik mobil kuning itu ialah seorang atlet. Ia adalah seorang mafia sekaligus penjahat bayaran yang suka dipijat. Spencer mengenali sang atlet karena dulu ketika masih bertugas, si atlet pernah terjerat kasus pembunuhan seorang aktivis yang kasusnya ditangani olehnya. Ternyata si atlet dilindungi oleh Kapten Boylan dan dimana pada saat itu kasusnya ditutup oleh si kapten. Hal itu pula yang membuat Spencer kesal dan menghajar Kapten Boylan hingga akhirnya dipenjara. Keesokan harinya ketika mobil kuning itu pergi, Spencer mengikutinya. Terlihat ia parkir turun membawa tas berisi uang ke dalam sebuah gedung. Tak lama dari itu keluar seorang polisi yang menghajar Spencer di dalam bar. Ia membawa tas berisikan uang yang dibawa oleh si atlet tadi. Di sana terlihat juga ada FBI yang sudah mengawasi si atlet. Ia mengawasi mereka dan meminta pada Spencer agar menghubunginya jika tahu sesuatu. Spencer pun kembali melanjutkan misinya.
kali ini kembali ke penjara untuk menemui Scope yang wajahnya penuh dengan buram. Ia bertanya siapa yang memerintahkan mereka untuk menyerangnya. Karena ancaman yang diberikan oleh Spencer terhadap istri Scope, akhirnya ia pun memberikan sebuah nama, yaitu Wonderland. Spencer mendapat info dari seorang wartawan bahwa Wonderland adalah tempat yang akan dibangun kasino dan area pendanaan narkoboy oleh geng Treated, polisi kotor, dan politisi besar. Di tempat pemakaman sang kapten, terlihat Driscoll sedang berbincang dengan temannya. Ternyata ia termasuk dalam polisi kotor tersebut. Driscoll menyadari bahwa Spencer telah tahu banyak hal dan memerintahkan rekannya untuk menghabisinya. Kemudian Spencer datang ke restoran untuk memesan sate bekicot, sedangkan Hook terlihat gang sambil mendengarkan Danny Caknan. Di sana terlihat beberapa gangster masuk ke restoran dan tiba-tiba mereka sadar Henry akan menjadi ancaman pembunuhan. Akhirnya mereka menumpang tinggal sementara di rumah Gigi. Letitia yang pulang ke rumah kaget melihat rumahnya berantakan. Lalu ia menelepon Spencer. Spencer menanyakan kepada Letitia apa yang mereka cari di rumahnya. Letitia wele-wele pun memberikan sebuah rekaman yang dikirimin oleh suaminya sebelum terbunuh. Rekaman itu berisi percakapan Terence dan Boylan. Dalam rekaman tersebut, Boylan berbicara tentang uang suap yang diberikan geng Treated kepadanya untuk perizinan kasino. Gangster itu bekerja untuk Driscoll yang dimana ia juga menjalankan bisnis narkoboy. Terungkap juga di sini pelaku pembunuhan Boylan ialah Driscoll. Ia membunuh Boylan karena menganggap ia pengkhianat dan membuat alibi seakan-akan Terence lah yang membunuhnya. Lalu Spencer menemui Driscoll dan menyarankan agar ia menyerahkan diri ke FBI karena semua bukti sudah ada padanya. Lalu rekaman tersebut diserahkan ke FBI, namun FBI mengatakan bahwa bukti ini tidak cukup untuk menangkap Driscoll. Di sini Spencer tidak menyerah. Ia menemui si atlet untuk menanyakan tentang pengiriman narkoboy. Spencer bertanya kapan dan di mana mengirimkan narkoboy itu. Berbagai informasi yang didapat, semua mobil yang menuju Wonderland dihentikan oleh Spencer dan Hook. Dalam mobil itu terlihat banyak sekali narkoboy. Find their way into Wonderland. Jesus Christ. Ketika pulang ke rumah Cici, tiba-tiba Spencer mendapat telepon dari Driscoll. Ternyata Driscoll sudah menyandra Henry dan menyuruhnya datang ke Wonderland untuk melakukan pertukaran antara Henry dan mobil itu. Lalu Spencer dan Hook pun menyusun strategi untuk menyerahkan mobil Driscoll. Mereka juga menyelamatkan Henry. Terlihat para gangster dan polisi korup sudah berkumpul di Wonderland untuk menunggu Spencer. Lalu Cici datang terlebih dahulu untuk melihat keadaan Henry. You're in shock. Come here, come sit down. You got a prostate. Lalu Spencer dan Hook pun datang. Mereka berdua pun berhasil mengalahkan semua gangster. Dan yang tersisa hanyalah Driscoll. Setelah Driscoll diborgol oleh Spencer, FBI pun datang menangkap para penjahat di sana berikut barang bukti ribuan narkoboy. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di jagat raya. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget luar.